Halo, selamat pagi ya teman sahabat petani semua. Pada kesempatan pagi ini kita lagi nimba air ya, menggunakan pompa yang kemarin juga udah kita posting ya, kapasitas daya antar jarak dari sumur ya atau kolam sumber air ke titik pondok di sini pengantaran kurang lebih 250 meter ya. Nah, kita menggunakan selang. Awalnya di sana pakai selang lipat yang daya hantarnya 1/2 dim atau 1,5 dim ya. Nah, jadi karena keterbatasan selang lipatnya hanya tersedia kurang lebih 150 meter. Nah, jadi kita bantu pakai pipa paralon ya. Pipa paralon ada sebagian yang menggunakan 1/4 dim. Nah, kenyataan masih kurang. Nah, jadi ada sebagian yang pakai 2 dim ya. 2 dim atau 2 in ya. 2 in. Itu terus awal kita menghidupkan tadi itu dari 7:30 ya, dari jam 7.30. Nah, nanti kurang lebih lah 2 jam atau 3 jam ya akan kita off-kan ya. Nah, jadi mungkin saya ya akan berbagi cerita ya, pengalaman kita di kebun ini. Jadi kalau udah memasuki panas yang berkepanjangan ya, nah ini udah terhitung panas berkepanjangan karena dari Juli ya, dari Juli kemarin ini udah mau akhir Juli belum ada datang atau turun hujan ya. Nah, jadi dari bak penampungan ini tidak besar ya teman-teman ya. Nah, jadi kita manfaatkan barang bekas daripada tidak difungsikan, jadi kita bawa ke kebun ini. Ini kapasitas 1000 untuk 1000 liter ya. Untuk 1000 liter. Nah, terus kita di sini untuk masuk air. Nah, di sini kita outputnya ya. Input di atas. Nah, ini output. Jadi outputnya ini kita pakai 2 dim ya. Nah, 2 dim. Tapi kita kecilkan lagi ya, menjadi 1/2. Nah, ini yang biasa dipakai di rumah tangga ya, untuk keran ya. Nah, yang paling kecil ini. Nah, ini kita pakai 1/2. Dari sini kita alirkan ke beberapa titik ya. Nah, contoh ini ya teman-teman ya. Jadi kita teknologinya sangat sederhana ya. Nah, irigasi sangat sederhana ya, irigasi manual ya, irigasi manual semi. Nah, jadi ini kita pakai T ya, kita pakai T. Ini yang jalur ke atas ke ujung di belakang saya. Nah, ini kita turunkan ke bawah. Ini kita kondisikan seperti ini ya, karena ini kan hanya di sini ya. Nah, ada juga yang kita siasati. Jadi kita pakai tutup. Nah, nanti kita bor kasih lubang. Nah, ini ke bawah ya. Nah, jadi karena kita ambil siasat atau kebijakan seperti ini, karena alpukatnya ini ada rata keluar bunga ya teman-teman ya. Jadi kita meragukan nanti kalau terlalu lama tidak ada hujan, khawatir pengisian ya, pengisian dari proses bunga menjadi pentil sampai ya itu akan terganggu kalau sampai daerah kita yang ada di area kebun kita ini sampai kering lah anunya ya. Tanahnya sampai mengering, nah, sehingga semuanya akan terganggu. Karena kita juga udah banyak menjelaskan ya,
Karena di tumbuhan itu proses fotosintesis itu harus terjadi, syaratnya harus ada air. Nah, tentu air itu sesungguhnya ya, air itu sesungguhnya kalaulah memang keadaan cuaca bersahabat, dia bisa datang melalui turun hujan ya. Satu minggu satu kali udah cukup bagus, atau satu kali 2 minggu juga udah cukup bagus ya. Nah, jadi kita juga tidak memerlukan air yang banyak. Nah, jadi tidak memerlukan, malah juga terlalu kelembapan tinggi juga tidak bagus ya. Bukan hanya di tanaman alpukat, termasuk juga tanaman jenis tanaman lainnya ya. Itu ya yang perlu saya jelaskan. Nah, jadi kita untuk membantu sehingga proses fotosintesis itu tadi yang mengubah air, garam, mineral, lain sebagainya, termasuk ya unsur-unsur hara yang di dalam tanah. Ya, kalau ada air sebagai media pelarutnya, nah ini kita berbicara air yang di dalam tanah ya, bukan air yang bisa kita lihat, kita mainkan, ya, kita kan. Nah, itu tentu proses fotosintesis akan berjalan dengan baik karena sinar matahari jelas ya. Kalau siang hari ini ya cukup bagus. Nah, sehingga terjadilah senyawa H2O plus CO2 menjadi glukosa ya, atau karbohidrat ya, yang mana kita tahu ya semua buah-buahan pasti ada rasa manis ya karena ada glukosanya ya. Nah, itu proses alam ya, proses senyawa, proses alam yang dibantu oleh pemasakan ya, biasa dikatakan dimasak ya oleh sinar matahari. Coba ini kamera. Nah, ini ya teman-teman, ada bakal ya, kalau ada bulat seperti ini ya. Nah, ini mudah-mudahan kameranya bisa ya. Kalau ada bulat seperti itu akan bakal bunga ya. Nah, jadi seperti itu ya, tentang fotosintesis ya, tentang fotosintesis. Itu sudah kita jelaskan ya di video yang udah kita posting ya, di Alpocate Farm. Itu proses H2O bersenyawa dengan CO2 menjadilah glukosa karbohidrat, yang mana untuk itulah bentuk makanan yang diserap oleh struktur ya tanaman, termasuk tanaman lain juga berlaku seperti itu. Gambaran secara garis besarnya ya teman-teman yang kita terangkan itu. Nah, ini kenapa pompanya udah penuh ya teman-teman, kita hanya berbagi cerita. Inilah keadaan kalau udah memasuki kemarau yang berkepanjangan, udah memasuki 3 minggu, bukan 3 bulan ya, udah mendekati 1 bulan. Nah, ini kenapa ini kita on-kan terus, ini jalan terus ya, karena satu sisi nah ini masih berjalan juga ya untuk ke titik-titik. Nah, ini juga limpahan ya, limpahan air ini. Nah, kita bikin model seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita alirkan airnya ya. Nah, kita alirkan. Nah, biasa seperti kita mengalirkan ya di lahan persawahan. Nah, jadi anggap ini lahan persawahan yang mana yang kira agak sulit mendapatkan air, kita bantu ya, kita bikin parit sehingga ada jalan airnya ya, jalan airnya lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Ini kita tutup ya, ini kita tutup ini ya. Nah, ini kita tutup karena udah ada air. Nah, jadi ini kita tidak buka ini. Itu terus ya. Nah, ini airnya di sini. Nah, ini ya.
jalur sini juga kita akan bikin ya teman-teman ya. Ini yang di jalur sini agak melambat ini ya. Ini seperti itu terus ya. Di mana airnya, jadi kita alirkan ya. Model ini nanti dia akan sampai ini ya teman-teman. Coba ini udah nyampe sini karena airnya ini berproses ya. Dia mengisi dulu yang di daerah dilewatinya. Kalau udah terisi daerah dilewatinya, dia baru kirim sampai ke bawah. Terus yang perlu saya sampaikan, jadi ada semacam kemudahan juga ya kalau kita untuk mengalirkan air atau semacam jenis pipa. Jadi arus air itu tidak sulit karena daerah kita ini ada kemiringan ya. Jadi di pondok sana ada ketinggian, daerah rata maksud saya ya. Terus yang ngarah ke utara daerahnya ada kemiringan yang ideal lah. Kemiringannya ideal, artinya kalau tidak kita pompa, tidak kita menggunakan apa-apa, kita tahu rumus alam itu ya. Air mengalir otomatis dia mencari daerah yang rendah ya. Itu. Jadi kita paling hanya bikin parit ya, bikin parit sehingga dia alirannya lebih terarah kemana kita bawanya. Seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan ya jenis-jenis satu ya. Daerahnya ada kemiringan, jadi efisiensi, hemat biaya satu ya. Ini model ini juga belum kita atur ya. Karena ini bukan daerah tanjakan ya, dalam artian ini hanya daerah kemiringan ya. Coba kamera lihat ya. Di sana ketinggian ya. Ketinggian ya. Sana ketinggian. Ini daerah sini yang daerah rendah ya. Nanti ini kita alirkan sampai ke sini ya. Demikian. Yang sulit kita jangkau ya. Kadang kita bantu pakai ini, pakai selang plastik ini. Ini untuk jangka pendek ya. Pemakaian bagus. Sebelumnya juga kita menggunakan ini ya teman-teman. Ini hanya untuk kita pengantaran yang apa namanya ya, debit yang besar, dorongan untuk nyampe ke atas ini kadang tipis, tidak kuat. Kadang bisa pecah. Ini bisa kita fungsikan kalau daerah ada kemiringan seperti ini. Kemiringan seperti ini, dia hanya membantu, kita tidak perlu buat parit ya. Dia bisa mengalir lewat pipa ini. Contoh ini ya. Ini teman-teman ya. Ini udah lumayan nih. Ini pipa kecil ya. Sebesar inilah pipanya ya. Ini. Ini coba kamera dekat. Ya. Ini tangan saya. Ini kecil. Jadi awas coba. Ini pas masuk jari ini ya. Jadi teman-teman,
Ini pipa biasa dipakai di pengaman kabel ya, pengaman kabel listrik yang biasa ditanam di tembok. Tentu kita cari yang murah meriah, yang terpenting ada kelembapan ya. Kita membentuk kelembapan di sekitar perakaran ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau kita diamkan saja ya. Nah, coba kameranya. Nah, ini kan pada berbunga ya. Nah, ini juga ya. Ini kita diamkan saja, sedangkan ini udah masuk 3 minggu kurang lebih. Panas, tidak turun hujan. Kita meragukan mungkin nanti proses pengangkutan unsur hara, garam mineral, kandungan unsur hara atau proses di dalam tanah ya, karena tidak ada air, tidak ada kelembapan, sehingga akan mengganggu proses fotosintesis itu tadi. Walaupun sinar matahari cukup bagus, CO2 tersedia di ruang terbuka seperti ini, dia tidak ada air ya. Air yang dimaksud ini ya bukan air seperti ini ya, tentu air yang udah larut dengan unsur lainnya ya, termasuk NPK di situ, nitrogen, fosfat, kalium, termasuk ya unsur mikro lainnya. Nah, dan organik ya. Nah, ini kan organik ini, kue ayam. Ini kan perlu juga dilarutkan kalau enggak ada air, ya. Nah, ini kayaknya belum dibuka ya. Nah, jadi saya buka ini. Jadi bukanya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini udah terbuka ya. Jadi tidak apa, masuk di sini airnya. Nah, karena di kohe ini banyak kandungan-kandungan unsur-unsur lainnya ya. Termasuk nitrogen ada di sini, fosfat ada, termasuk kalium ada, kalsium ada, mangan, fosfor lengkap ada. Hanya kita tidak punya alat berapa persentase yang ada di kandungan TA ini. Yang pasti itu ada unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman ini ya, ada di kohe ayam petelur ini, sehingga dia mudah dibawa oleh perakaran yang biasa kita sebut itu sistem jaringan ya, atau ada pipa polem di dalam perakaran itu, di struktur tanaman ini. Nah, tentu dia udah bersenyawa ya, unsur-unsur yang udah terseleksi untuk memenuhi syarat fotosintesis itu tadi. Nah, seperti itulah ya kira-kira ya. Nah, jadi ini ya, ini dari yang kita isi tadi ya, yang kapasitas 1000 liter, yang saat ini pun masih aktif. Itu biasa kita hidupkan ya, karena baru berjalan 2 hari ini. Itu kita hidupkan baru berjalan 2 hari. Kemarin kita kurang lebih ya sekitar 3 jam ya, artinya jam-jam 10 nanti kita off-kan ya, kita off-kan. Nah, jadi ini biarkan saja, karena daerah kita ini daerah kita ini ada kemiringannya. Kalau untuk di daerah alpukat yang satu ini, ketinggiannya itu di sini ya. Nah, jadi tentu ya kita tahu hukum alam itu, air mengalir ke daerah yang rendah. Nah, itu. Nah, jadi biarkan dia merembes ya, di mana sampailah dia nanti ke bawah ya. Nah, ini tidak apa, dia basahi dulu ini kohe ayam ini. Nah, ini tidak apa. Jadi nanti rembesan air kohe ayam ini ya, yang tadi udah saya sebutkan kandungan unsur-unsurnya, nanti dia akan bersenyawa di dalam tanah ya. Nanti ada khusus
pembuluh ya, atau di manusia ya pembuluh darah. Nah, kalau di tumbuhan itu ya seingat saya itu ada jaringan phloem yang untuk pengangkutan unsur hara yang di dalam tanah ke struktur tanaman sampailah ke daun untuk terjadinya fotosintesis. Karena kita harus ngerti dulu ya. Jadi sehingga kita ya sedikit banyak lah, bukan berarti kita harus ahlinya atau apa. Paling tidak kita sedikit banyak harus tahu prosesnya ya, siklusnya ya, siklusnya bagaimana tumbuhan itu ya, termasuk bagaimana alpukat itu dia mengolah makanannya sendiri, karena dia tidak punya kaki untuk bergerak mencari makanan, dia hanya punya akar, dan akar pun kita harus tahu ya, perakaran alpukat itu sesuai tajuk daun. Kalau lah tajuk daun di sini ya artinya perakarannya kurang lebih lah di sini. Artinya daerah-daerah yang untuk memenuhi asupan makanannya itu ya di daerah kita sini. Karena kita setiap menanam itu ingin berproduksi, tentu kita juga harus tahu keperluan unsur makro yang diperlukan oleh ya, karena kita di kebun alpukat ini sangat memerlukan unsur makro, apalagi dia udah masuk ke fase berbunga berbuah ya, fase berbunga berbuah yang biasa bahasa biologinya itu disebut fase generatif. Kalau tumbuhan alpukat yang bibit premium sambung pucuk itu dia 2 tahun sampai 3 tahun itu udah mulai belajar ya. Nah, ini udah masuk 3 tahun lebih ya. Kira-kira gambarannya itu ya teman-teman ya. Oke, nanti ya yang mana yang belum teraliri ya. Nah, contoh ini ya. Nah, ini kita juga membuat kelembapan ya. Yang tadi kita pengantarannya yang penting dia ada hadangan seperti ini lah ya. Artinya kan ya lama-lama juga dia akan menyebar ya, di sekitar sini, karena ini agak ketinggian ya, sehingga hukum alam itu air lebih melaju ke daerah atas, daerah bawah, maaf. Nah, tentu ini bisa kita kali ini bisa kita bikin ketinggian sehingga di sana juga airnya bisa melaju ya. Nah, seperti ini atau bagaimana ya. Nah, ini jadi sehingga berimbang, di sana kuat, di sini pun kuat. Hanya sayang kita tidak ada tali. Nah, ini jadi seperti ini ya, ini tetap ada, ini tinggal tenis kita lah ya. Nah, ini tinggal tenis kita. Coba kamera yang tadi yang panjang itu. Nah, itu kan kuat, mendekat. Nah, itu ini saya tetap pegang ya, ini juga tetap jalan. Lumayan kuat kan. Ini kameranya tidak mau ngomong. Ditanya lumayan kuat ya. Ya, di sini juga nampak ya kuat. Nah, ini jalan, ya di sana juga jalan. Nah, nanti ini dikasih anu ya, tali ikat atau dikasih tunjar ya, penyangga seperti ini, sehingga ini kuat, di sana kuat. Atau nanti kita cari pipa, alirkan lagi. Nanti yang belum teraliri ini nanti kita akan potong-potong ya, pipa yang tadi anu kita potong-potong, pipa hitam tadi ya. Ya seperti itu ya. Nah, yang penting ini titiknya ada air ya. Nah,
ini juga ya teman-teman ya. Ini perakaran alpukat ini ya. Coba. Ini yang putih-putih ini ya. Ini perakaran ini. Tapi aman udah. Kita udah kasih H2O, udah kasih air ini, aman sudah. Semoga tetap segar ya. Ini kayaknya terlalu dekat ya. Jadi bagusnya ini kita kasih lubang lagi di sini. Coba kamera awas. Ya. Ya. Jadi biarkan rembesan air TA ini nanti yang akan mengalir ke perakaran ya. Ini juga pada ya. Ini coba ke bunga ya. Ini teman-teman, ini juga ini hanya ini buah ya, tidak ada biji ini, semacam ya, tidak ada biji. Bukan berarti ini jenis alpukat tidak ada biji, karena dari sekian buah itu ya, anggaplah buahnya itu, anggap ini ada sekitar 2-30 biji. Mungkin ada 1-2 biasa yang dinamakan ini buah laki, karena dia otomatis tidak berkembang ya. Kalau yang ada biji itu dikatakan buah ya berjenis kelamin betina. Apa sebab betina? Karena bijinya bisa dicemai, otomatis ya, dia bisa berkembang biak. Kalau ini tidak ada biji ini. Jadi kalau ada menemui alpukat yang model lonjong seperti ini rata ya teman-teman ya, rata. Coba kamera ya. Ya. Teman-teman, rata dia dari pangkal ya, tangkai sampai ke bawah ini kita pastikan ini tidak ada biji. Jadi kalau ada yang membeli model alpukat seperti ini, atau kita bisa pilih, ini boleh dibeli, karena ini daging semua, ini isi semua. Ini isi semuanya, tidak ada bijinya. Ada yang dibuang itu paling hanya kulit ini dengan ada kulit ya, ada kulit dikit, tapi bijinya kosong, bijinya tidak ada, kecil itu ya. Ini yang kita lihat itu tadi udah ya. Ini ya. Ini ya, ini udah mewakili, ini udah mewakili, dalam artian mewakili saya bilang itu ya. Ini kalau mau kita besarkan juga masih bisa ya. Ini udah mewakili ya. Ini tinggal mau besarkan, tinggal kita ini pakai paku ke apa ya. Ini teknologi sangat sederhana ya teman-teman ya. Ini bisa besar dia. Banyak siasat-siasat yang bisa kita lakukan ya. Ini juga ya, ini tutup. Kalau mau lebih efisien, kita carikan sok, kita dekatkan lagi, kita kasih tutup ini. Tutup ini yang lebih mau efisien ya. Tutup ini kita bor ya, sesuai keperluan kita. Mau seperti mana besar lubang bornya ya, nanti kita jelaskan ya, nanti kita kasih contoh yang udah kita bor ya. Karena tutup ini tidak ada jualannya yang ada lubang di sini ya. Dia ada jualan tapi yang ada benang yang untuk masukkan keran. Tapi kalau kita cari tutup ini mau yang ada lubang tidak ada, tinggal siasat kita bagaimana cara membaginya ya, seperti itu ya. Kita hanya berbagi cerita pengalaman kita di lapangan ya. Contoh ya teman-teman. Ini
Ini siasat. Nah, ini saya mau jelaskan juga ya. Nah, ini. Coba kamera di sini. Kamera. Oke, kamera. Ini. Jadi ini sesungguhnya, coba kamera di sana. Nah. Ini saya mau menjelaskan ya. Ini biasa pipa ini digunakan bukan untuk air ya, tapi karena ini lebih efisien, lebih murah meriah. Ini pipa panjang kurang lebih 4 meter juga. Ini biasa digunakan untuk pengaman selang listrik yang biasa ditanam di tembok ya, di perumahan-perumahan atau apa mana. Nah, jadi kita berpikir cari yang lebih murah meriah. Nah, jadi bagaimana cara menyambungkannya? Nah, jadi cara menyambungkannya, karena kita kebanyakan pakai pipa yang setengah in ya, setengah dim, setengah in namanya, sama. Oh, tentu ini ya. Jadi ini karena tidak ada sambungan yang jenis paralon pipa ini ke setengah in, tidak ada. Nah, jadi kita cor dengan semen ya. Nah, sehingga ini ada yang kita pasang ya. Ini tinggal kita masukkan ya, setengah ya, setengah keluarnya. Nah, pipa sebesar ini, pipa sebesar ini. Kalau sok, kalau elbow dan sok elbow T-nya ada ini. Nah ini ya teman-teman, ini T yang tadi ya. Nah, ini saya coba peragakan ya, saya buka satu ini, awas kamera. Nah, ya. Jadi ini T ya. Nah, ini coba kamera di sana biar lebih jelas. Ah, jadi ini T ya, T karena begitu 4 meter kita sambung. Nah, ini T, ini T. Ini karena dia tidak ada yang pas, kebetulan tidak ada yang pas. Ini juga kita kali kita cari isolasi, kita lebarkan beberapa mili lah ya, kita lebarkan. Ya pokoknya bisa masuk lah, bisa tidak begitu longgar. Nah, jadi ini, nah ini tadi contoh ya. Nah, ini. Jadi kita kasih isolasi ya, isolasi apa yang penting dia bisa membantu sedikit ketebalan, tidak longgar. Nah, jadi ini kita pasang lagi ya. Oke ya, kita pasang lagi untuk mengaliri yang di sana. Ini murah meriah ya teman-teman. Harga kemarin untuk di kota kita ya hanya 7K. Nah, harganya hanya 7K ya. Nah, itu. Jadi kalau kita pengadaan ya sekitar 50 batang ya baru kurang lebih 350K angkanya. Maaf bah, bukan kita cerita bahwa ya ini hanya berbagi cerita ya, berbagi yang kita terapkan, dan ini semuanya masih tumpang tindih, belum kita desain, belum kita rapikan. Yang terpenting udah kita alirkan dulu secepatnya. Jadi kita tanpa bikin sket apa di pentas. Nah, jadi kita ini sesuai di lapangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini yang tadi tuh ya. Nah, ini. Nah, ini soknya ada, ini barang ini ada soknya. Hanya sambungan yang untuk di kota kita ya, untuk di kita tidak tahu kalau di kota provinsi atau di kota-kota besar. Oh, mungkin ada dia yang dari 1,5 atau 1 in atau 3/4 ke yang kecil ini. Nah, ini model sok ya. Nah, ini saya peragakan ya. Saya buka ini. Nah, ini model sok nih. Nah, ini kalau ininya ada ya. Hanya
yang dari yang kecil ke yang besar, yang setengah in ke yang kecil ini tidak ada. Nah, makanya kita siasati ini ya. Ini kita siasati, ini kita masukkan, kita cor ya. Ya seperti itulah kita siasat-siasat. Nah, makanya ya tidak rapi, yang terpenting dia bisa dipakai. Ah, itu saja. Jadi saya sambung kembali ya, ini ya teman-teman ya. Jadi siapa tahu teman-teman ya ada yang tertarik dengan teknologi asal-asalan kita ini ya silahkan. Ini namanya teknologi asal-asalan. Yang terpenting airnya sampai. Oke ya. Ini saya pasang ya nanti. Ini udah kering ini. Karena ini semalam kita kerjakan ini sore udah ngeras nih, malah udah kita pakai ini. Nah, ini ya teman-teman, coba kamera. Terus nah ini yang saya maksud tadi ya, saya peragakan ini, saya buka ini, saya lupa namanya ini apa nama tutupnya ini ya. Nah, jelas tutupnya ini tidak ada jualan yang ada lubang sebesar paku ya. Nah, semuanya modelnya seperti ini yang ada dijual di pasar ya. Kalau kita tutup ini ya, tentu airnya tidak berjalan. Nah, jadi sehingga ini kita siasati, kita akal-akali ya, kita lobangi ya. Karena tujuan kita bagaimana air jangan juga terlalu besar bisa nyampe di sini. Kalau terlalu besar otomatis juga tidak bagus ya. Tenaga untuk ke bawahnya agak sulit. Nah, ya. Kalau ini kita buka seperti ini besar, aliran di bawah akan terganggu debitnya. Akan terganggu pengantarannya. Nah, jadi ini yang saya maksud itu ya. Nah, ini ada lubang ya. Nah, jadi ini kita bor ya. Nah, ini coba kamera. Semoga jelas ya. Ini ya model ini. Oke, saya peragakan, pasang lagi. Karena ini teknologi sangat sederhana, tidak perlu ya, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi ya, tidak perlu kalau untuk bertani itu. Nah, ini tinggal kita yang mikirkan bagaimana solusi, bagaimana yang terbaik, bagaimana yang cepat, bagaimana air bisa sampai. Karena kalau menurut saya udah emergensi ya, 1 bulan kurang lebih 1 bulan tidak datang hujan. Sudah sangat emergensi gitu. Artinya kita jadi dia tembak ke batang itu ya, itu bekas batang cempedak sebelumnya. Jadi nanti pantulannya itu kan bisa merembes ke daerah di sekitar batang, sekitar pohon ini. Inilah peralatan ya, peralatan kerja kita. Yang tadinya juga kita ada beberapa yang mau dilem, tapi kita berpikir karena begitu nanti udah ada hujan, jadi tidak ada yang kita gunakan pakai lem ini. Jadi semuanya pakai ya, pakai bisa dicabut setelah dipakai. Nah ini ya teman-teman, ini yang pengantaran ya, ini paralon pengantaran dari sumber air ke pipa penampung. Coba lihat, ini kita gunakan ya, ini ada tertulis ya 1/4 dim. Nah ini ada kode tanda 2 seru ini ya, tanda di atas 2 ini bukan 2, maksudnya ada 2 titik ini kode dim.
Nah, ini juga dim. Artinya kalau biasa sih lumrah inci. Nah, jadi saya terbiasa menyebut 1/1/4 dim. Nah, seperti itu ya. Sama, in dengan dim itu sama. Oke. Ya. Kita ini yang dari pipa pengantaran ya. Ada bukunya. Ini yang tadi ya teman-teman ya. Ini yang tadi. Nah, ini kita karena ini udah cukup besar anaknya ya. Udah cukup besar. Kayu daunnya juga sangat lebar. Nah, ini juga proses ya. Coba kamera ya. Nah, ini sampai ke atas ya. Jadi mohon juga ya teman-teman yang menonton nantinya, yang mengikuti channel Alfocate Farm, mohon supportnya ya, mohon doanya, semoga ya kebun kita, alpukat kita yang saat ini kemarau terberkati ya, sehingga bisa menghasilkan bakal buah, pentil, dan buah bisa ketik sampai tua. Nah itu ya, karena beberapa hari ini yang ada di pikiran saya itu kapan mau turun hujan. Nah, tapi ya tidak apalah ya, kalau memang belum waktunya ya kita solusinya seperti ini, sangat sederhana ya. Nah, kita belum bisa menerapkan irigasi yang langsung kita tekan atau kita kendalikan melalui keran semuanya teraliri baik. Nah itu moga-moga ke depan kita juga bisa merancangnya seperti itu. Nah ini contoh ya, karena ini selang kita juga keterbatasan selang kita manfaatkan apa yang ada. Ini karena air itu secara alami hukumnya itu dia akan mengalir ke daerah rendah. Ini hanya semacam alat ya, alat untuk dia lewat nyampe ke titik itu, sehingga dia tidak terlalu lama menyampe ke titik yang kita kehendaki. Karena kita mengkehendaki di sekitar alpukat yang di bawah ini ada juga kelembapan. Nah, jadi kita karena keterbatasan ini tidak tersedia lagi ya, kita manfaatkan fasilitas yang ada, bekas-bekas di kebun. Ini bekas-bekas sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita ginikan aja udah. Bagusnya sih ini diikat. Karena tenaganya ya hanya mengalirkan, karena dia hukum alam itu tadi udah. Nah, dia lebih terarah sampai ke sana. Sedangkan yang untuk di bawah sini kan udah ada yang sana. Nah, ini kita seperti itu ya. Nah, ini dia. Ini kita pindahkan juga ini. Biar kohe ayam ini langsung menjadi kelembapan ya. Ini ya. Nah, jadi khusus yang ini kita banyak titik, 2 titik ya. Mungkin ini baiknya kita geser ya, karena tepinya udah teraliri. Ini kita geser seperti ini.
sini ada, di situ ada, di bawah juga ada. Oke. Ini sama seperti yang tadi. Nah, ini. Ini juga nanti bisa kita fungsikan ini, coba. Ini sisa-sisa yang kemarin ini. Kebetulan tidak kita, ya. Ini tinggal bisa kita alirkan ini. Nah, kita maunya sekarang di daerah mana? Coba bantu ke bawah. Anggap ini oke, ya. Coba. Ya. Kurang panjang ya teman-teman, sedikit lagi nyampe. Nanti akan kita sambung atau kita carikan ya sehingga yang pas panjangnya ya. Jadi untuk sementara itu jangan dulu. Nah, kita sirami yang ada ini dulu. Oke. Nah, ini juga ada ya teman-teman ya. Hanya ini kayaknya kurang lancar ya. Kayaknya sumbat ini. Jadi kita model ini gini aja ya. Oke. Jadi ini mungkin perlu dimonitor ya, atau nanti kita besarkan. Karena sepertinya ada kotoran-kotoran ya yang ada di tangki penampungan yang terbawa ke sini sehingga menyumbat ini. Nah, jadi tadi begitu kita nyampe ke sini itu anunya kan sangat kecil keluarnya. Nah, ini setelah kita bersihkan, ya lumayan untuk 2 jam tetesan seperti ini. Artinya ini kalau 2 jam ini udah mungkin ada mendekati kurang lebih sekitar 20 ya, anggaplah 1 jam 10 liter. Kalau ini pengantaran tetesan airnya ya, maksud saya ya, kalau kita hitung 2 jam anggap 1 jam 10 liter karena kita belum ukur. Ini masih kira-kira. Nah, ini juga berbunga ya teman-teman, berapa? Oke, seperti itu.
Jadi untuk penyiraman penyiraman atau untuk mengadakan kelembapan, membuat kelembapan di sekitar batang, di sekitar tajuk daun alpukat yang daerah yang bedengan ya, yang kita bikin urukan ini. Kita fokus ya, kita fokus membuat kelembapan sebatas itu, tidak semua daerah jarak tanam ini kita tidak membuat kelembapan ya, hanya kita membuat besar ya, sebesar yang kita siangi, yang kita bersihkan ini. Itu ya. Nah, ini memang kita kontrol, kita anggap itu udah maksimum. Nah, ini kita pindahkan lagi di sini. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, seperti itu. Nah. Kita fokus yang udah ada bunga ya, yang berbunga, lagi berbunga. Yang kecil kita belum cari jalan keluarnya ya, yang alpukat memasuki 2 tahun ya. Kita lagi fokus ke yang memasuki 3 tahun ini. Oke teman-teman ya, seperti ini kegiatan kita di kebun alpukat Tepam. Jangan lupa di like, di share, di komen, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin ada cara teman-teman ya. Nah, ini cara kita yang sangat sederhana ya, karena darurat. Nah, tentu kita ambil inisiatif ya, model seperti ini. Model seperti ini, yang penting ada beberapa titik yang bisa kita aliri. Nah, itu boleh ditulis, kalau ada komentar ditulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi, kita akan balas ya. Jangan lupa di like, di share ya, di subscribe untuk mendapatkan channel terbaru ya, untuk mendapatkan tayangan terbaru dari channel Alpukat Tepam. Tetap semangat, selamat pagi menjelang siang ya. Salam dari Alpukat Tepam, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya, menyenangkan. Terima kasih.